Halo semuanya, kali ini kita akan membedah pemikiran seorang tokoh yang idenya itu mengguncang dunia dan mungkin ya masih relevan banget sampai hari ini, Karl Marx. Oke ya, kita mulai dari pertanyaan yang kekinian banget. Di tengah gempuran AI, robot, dan otomatisasi di mana-mana, pasti banyak dari kita yang kepikiran kan? Kerjaan gue nanti gimana ya? Apa peran kita sebagai manusia bakal beneran digantiin sama mesin? Nah, yang uniknya untuk menjawab pertanyaan tentang masa depan ini, kita justru harus mundur jauh ke belakang, tepatnya ke abad ke-19, sebuah era di mana revolusi teknologi lain juga sedang mengubah segalanya. Baiklah, mari kita mulai dengan memahami panggung tempat semua ide ini lahir. Selamat datang di dunianya Karl Marx. Jadi gini, Marx itu bukan tipe pemikir yang cuma diam di perpustakaan. Dia hidup dan merasakan langsung gejolak revolusi industri. Dia lihat sendiri asap pabrik mengepul di mana-mana, kota-kota jadi super padat, dan jutaan orang meninggalkan desa untuk kerja di lingkungan yang benar-benar baru dan seringkali berat banget. Nah, yang benar-benar dia tangkap dari pengamatannya itu adalah dia melihat masyarakat di sekelilingnya seakan-akan terbelah jadi dua kubu besar. Bukan karena negara atau agama loh, tapi karena peran mereka dalam ekonomi dengan kepentingan yang pada dasarnya saling berlawanan. Perpecahan inilah yang jadi inti dari pemikirannya. Sekarang, ayo kita bedah konsep kuncinya, konflik kelas dan apa yang ia sebut sebagai nilai lebih. Jadi di satu sisi, menurut Marx ada yang namanya kelas bourgeois. Gampangnya ini adalah para pemilik modal. Mereka yang punya pabrik, punya tanah, punya mesin, pokoknya mereka yang menguasai alat-alat untuk memproduksi sesuatu dan menciptakan kekayaan. Dan di sisi lain, ada kelas proletariat. Nah, ini adalah kelas para pekerja. Mereka nggak punya pabrik atau mesin. Satu-satunya aset yang mereka miliki untuk dijual supaya bisa bertahan hidup adalah waktu dan tenaga mereka. Itu saja. Dan disinilah akar masalahnya. Kepentingan dua kelas ini udah pasti bentrok. Kaum bourgeois kan maunya menekan upah serendah mungkin biar untungnya maksimal. Sementara kaum proletar, ya jelas, pengen upah setinggi mungkin biar hidupnya lebih baik. Menurut Marx, inilah ketegangan abadi dalam sistem kapitalis. Terus pertanyaannya, keuntungan para pemilik modal itu datangnya dari mana sih? Kalau mereka sudah membayar pekerja untuk tenaganya, di mana letak eksploitasinya? Apa sebetulnya sumber utama dari konflik ini? Jawabannya ada di konsep krusial ini, nilai lebih atau surplus value. Gini deh cara kerjanya. Bayangin seorang pekerja dibayar untuk kerja 8 jam sehari. Tapi bisa jadi dalam 4 jam pertama saja dia sudah menghasilkan nilai yang setara dengan upahnya. Terus apa yang terjadi pada 4 jam sisa kerjanya? Menurut Marx, itulah nilai lebih. Nilai kerja yang tidak terbayar, yang diambil sepenuhnya oleh pemilik modal sebagai keuntungan. Jadi poin pentingnya begini, konflik ini bukan sekedar pertengkaran biasa, tapi justru jadi mesin penggerak sejarah. Alurnya kira-kira begini, struktur ekonomi menciptakan kelas-kelas yang berbeda. Kepentingan mereka yang bertentangan ini menciptakan konflik, dan konflik inilah yang pada akhirnya, mau tidak mau, akan mendorong perubahan sosial yang besar, entah itu lewat reformasi atau revolusi. Oke, kita sudah lihat masa lalu. Sekarang, ayo kita tarik benang merahnya ke zaman kita sekarang. Gimana ide-ide dari abad ke-19 ini bergema di era digital? Kalau dulu ada mesin uap, sekarang kita punya revolusi industri 4.0. Internet, kecerdasan buatan, dan otomatisasi. Ini bukan cuma mengubah beberapa pekerjaan, tapi benar-benar mengubah lanskap kerja kita secara keseluruhan. Dampaknya sama masifnya dengan revolusi di zaman Marx. Dan coba lihat dampaknya. Otomatisasi mulai menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang berulang. Ini tentu menguntungkan perusahaan karena biaya produksi jadi turun. Tren pekerjaan baru memang muncul, tapi di saat yang sama, banyak tenaga kerja yang ada jadi kelimpungan beradaptasi. Kedengarannya familiar ya? Tentu saja, pemikiran Marx itu bukan tanpa celah, dan bukan satu-satunya cara untuk melihat dunia. Penting banget buat kita untuk memahami adanya kritik dan juga perspektif lain. Beberapa kritik utama yang sering muncul adalah teorinya dianggap terlalu deterministik, seolah-olah semuanya ditentukan oleh ekonomi dan manusia nggak punya pilihan. Cita-cita masyarakat tanpa kelasnya dianggap utopis atau sulit diwujudkan. Dan penekanannya pada revolusi dianggap oleh beberapa pihak sebagai pembenaran untuk kekerasan. Nah, ini ada yang menarik banget dari salah satu sumber kami, yaitu adanya perspektif unik dari hukum Islam. Konsep nilai lebih tadi itu dianalisis lewat kacamata riba. Di sini, riba nggak cuma diartikan sempit sebagai bunga pinjaman loh, tapi dalam makna yang lebih luas, yaitu setiap keuntungan yang diperoleh dari cara-cara yang menzolimi atau mengeksploitasi pihak lain.
Dan perspektif yang membuka wawasan ini datangnya dari sebuah penelitian di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Ini menunjukkan betapa relevannya ide-ide lama untuk terus dikaji dari sudut pandang yang baru dan beragam. Semua obrolan kita ini akhirnya membawa kita kembali ke pertanyaan awal. Apa artinya semua ini bagi masa depan kerja kita semua? Coba kita renungkan bareng-bareng. Kalau dulu alat produksi itu adalah pabrik dan mesin, di era digital ini apa alat produksi yang paling berharga? Data, algoritma, dan platform digital. Pertanyaannya kemudian menjadi, siapakah borjuis dan proletariat di era ini? Siapa yang memiliki data kita dan siapa yang hanya menjadi pekerja data? Pertanyaan Marx mungkin usianya sudah lebih dari 1 abad, tapi dalam bentuk barunya rasanya kok jadi relevan banget ya, bahkan mungkin lebih dari sebelumnya.